Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Sya'ban yang berada di antara Rajab dan Ramadan memiliki keistimewaan dalam sejarah serta amalan para muslim. Ada beberapa amalan yang bisa dikerjakan muslim di bulan tersebut. Keistimewaan tentang bulan Sya'ban ini dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, bulan Sya'ban, bulan antara Rajab dan Ramadan, adalah bulan di saat manusia lalai. Bulan tersebut adalah bulan dinaikkannya berbagai amalan kepada Allah, Rabb semesta alam. Karena itu, aku amatlah suka untuk berpuasa ketika amalanku dinaikkan. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dengan keutamaan tersebut, tiap muslim diharapkan meningkatkan amal ibadahnya di bulan Sya'ban. Berikut peristiwa dan amalan yang dianjurkan selama bulan Sya'ban. 1. Baca sholawat. Peristiwa penting selama bulan Sya'ban bagi kehidupan muslim, salah satunya turun ayat anjuran membaca sholawat yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Karena itu dianjurkan membaca sholawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. 2. Baca Al-Quran dan berzikir. Sebagai pengantar menuju Ramadan, Sya'ban menjadi saat yang tepat untuk melakukan pemanasan dalam beribadah. Salah satunya banyak membaca Al-Quran setiap hari. Selain membaca Al-Quran, amalan lain yang dianjurkan adalah banyak membaca kalimat tauhid dan istighfar. Amalan tersebut melindungi manusia dari segala hal yang buruk dan membuka pintu ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umat muslim untuk berpuasa di siang hari pada nisfu Sya'ban, yakni pada 15 Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari riwayat Ali bin Abi Thalib yang artinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila tiba malam nisfu Sya'ban, maka salatlah pada malam harinya dan berpuasalah pada siang harinya, karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turun ke langit dunia pada saat tersebut sejak terbenam matahari, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, adakah orang yang meminta ampun, maka akan aku ampuni. Adakah yang meminta rezeki, maka akan kuberikan rezeki untuknya. Adakah orang yang terkena musibah, maka akan aku lindungi. Adakah sedemikian hingga terbit fajar. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. 4. Sholat tahajud. Bulan Sya'ban juga menjadi saat yang tepat untuk sholat tahajud di malam hari. Dalam hadisnya, Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan keuntungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala
bagi hambanya yang terbangun untuk sholat tahajud, yang artinya seperti dinarasikan Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar dan maha kuat turun ke surga yang terdekat dengan kehidupan manusia saat malam hanya tersisa sepertiga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, adakah hamba yang memohon kepadaku sehingga aku bisa menanggapi permohonannya? Adakah hambaku yang meminta kepadaku sehingga aku bisa mengabulkan permintaannya? Adakah yang memohon pengampunan sehingga aku bisa mengampuninya? Hadis riwayat Bukhari. 5. Memperbanyak doa. Sebagaimana disinggung sebelumnya, malam nisfus Sa'ban disebut dengan Lailah al-Ijabah. Alangkah baiknya umat muslim mengisi waktunya dengan memperbanyak doa pada malam tersebut. Tata cara membaca doa pada malam nisfus Sa'ban yang dapat dilafalkan: dimulai membaca surat Yasin sebanyak 3 kali terlebih dahulu, kemudian disusul dengan bacaan doa setelahnya. Yang pertama, membaca surat Yasin yang pertama. Sesudah membaca, lalu niatkan panjang umur. Setelah membaca surat Yasin yang kedua, membaca lalu niatkan menolak bala. Setelah membaca surat Yasin yang ketiga, sesudah membaca lalu niatkan hanya mengharap ridho Allah. Dilanjutkan dengan membaca doa nisfus Sa'ban yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau maha pemaaf lagi maha pemurah. Engkau suka memaafkan, maka maafkanlah aku. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf, afiyah, dan keselamatan yang terus-menerus dalam agama dan dunia serta akhirat. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.